niki ajeng puasa kula usul kali takbir kang wonten kadung saged selama bulan puasa pengajian khususnya kultum harus kita galakkan. Kanjeng Nabi dawuh man hadara majlisan min majlisil khair fi Ramadan, sinten tiyang kang hadir ning majelis ngaji ning bulan suci Ramadan, kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Dicatat dulur bi kulli qadamin, bukan setiap langkah ya, banyak yang mengartikan langkah. Enggak, boten langkah, tapi bi kulli qadamin setiap nopo sing telapak kaki ini masuk Capan. delamaan setiap capah, setiap delamaan capah niki dulur seperti pahala 1 tahun kadung ngaji bulan Ramadan. Makanya umiane kabar kali musala niki muter nggih. Ya ini kejarane kata dulur. Kadung parek ya diitung. Makanya sekali-kali muter. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah Habib Hadi niki Pak sampun sepah wali, tapi makin purun aja ngaji tang Gresik. Banyuwangi naik bis ke Tanggul, tasih pengin ngaji tang Gresik. Saking semangati golek ilmu. Pamitan Habib, kula sing pamit keren, ojo niki tasih dereng medal subuhane. Mumpun saya mau ngaji ke Gresik. Jangan, habis ini hujan. Akhirnya buka musala ya Allah, udan ya Allah. Modern udah Pak buru udah lagi. Napa dungane langsung digabungkan sareng Allah. Habib Hadi main keramat pisan Pak adu sakti niki. Begitu udan dugi, Habib Hadi surgane ya Allah, terang ya Allah, wus terang. Podo mandine, podo saktine. Dan ini disaksikan orang banyak Pak. Dan setiap halnya mesti dibaca cerita-cerita ngeten iki. Apa? Ternyata tiang kados Habib Soleh, tiang kados Habib Hadi Banyuwangi niki salahe dosane ambil Gusti Allah sithik, makane dungane mustajab. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah nggih, kang hadir niki nggih donga napa dosane salahe sithik. Insyaallah mustajab dulur nggih. Nggih Pak Jo nggih. Insyaallah sithik-sithik niki dulur. Yang penting mustajab. Ya As'ad ketika muktamar NU tahun 1984 datang Presiden Soeharto, menteri-menteri, semua orang-orang datang untuk menghadiri muktamar. Ya As'ad ya Allah, musim hujan Pak, mudah-mudahan terang. Dengan izin Allah dibaringi terang. Kenapa? Salahnya, dosanya Ya As'ad kepada Allah sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Botin pati gampang nyalah di Gusti Allah. Dulur Allah mongkon dumateng kula ali sampeyan donga ya kadung pengin kula ali sampeyan iki dikabulkan sareng Allah, dan Allah menjamin astajib lakum, pasti akan saya kabulkan. Lah ketika ningali model kula ali sampeyan, maksud sampeyan pun model kula ta Pak, kata dosa, kata maksiat, meripat sering maksiat. Ketika mboten gadah donga mustajab, monggo kepundi carane kula kali sampeyan monggo ngampung ambi waktu mustajab. Ngampung nggih. Milu apa nunut ambi waktu mustajab. Kapan? Di antaranya besok malam. Dikatakan khamsul layalin la yuradu fihi du'a. Ada 5 malam yang tidak akan pernah ditolak apabila ada hamba berdoa kepada Allah. 1. Lailatul Jum'ah, malam Jumat. 2. Wa awalul lailatin min Rajab, awal malam bulan Rajab. Yang ketiga adalah wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Insyaallah seperti yang sudah diumumkan, malam nisfu Sya'ban hari Selasa malam, Rabu besok malam. Dan puasa Ramadan tahun 2023 jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Nggih? Nggih, bener. Nggih pasti begitu. Jadi tanggal dinane kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas tanggal 1 Ramadan. Ada malam mustajab Lailatul Qadar, ada malam mustajab malam Idul Adha dan Idul Fitri. Mugi-mugi kesempatan besok malam kula kali sampean sadar ya Allah,
doa kita tidak jelas mustajab atau tidak, ngapunten Pak, ada orang ini doa, ya Allah keturunan soleh-soleh, ya Allah, kadang ngapunten anaknya biasa mawon, tapi sampai terus dungo, itu nanti cucunya Pak, cucunya pasti soleh. Kalau nggak cucunya, insya Allah cicitnya. Sampai tinggal kiai-kiai ini gitu loh. Kadang ngapunten anak-anaknya ini biasa, cuma kadang cucunya yang hebat. Betul cucunya cicite yang hebat. Berapa banyak cerita-cerita seperti itu. Anak boten nular, kadang tangguh putune boten nular. Mungkin barokah perjuangan yang supaya barokah perjuangan kaki, insya Allah dungo niki pasti dikabulkan oleh Allah. Di antaranya sampai nih cicit boten dulur, sampai dikatakan andai kata doa tidak dikabulkan di dunia, di akhirat pasti dikabulkan. Monggo bijing dalu niki waktu mustajab Pak. Aja sampai lewat begitu saja. Aja sampai ketemu malam di susah dan kula sampai tak hati ngene. Duh, padha biaya. Padha biaya nanti tidak biasa. Jangan Pak. Berarti ketika sampean melewati malam di susah dengan waktu seperti biasanya niki rugi dia kan kepanggil malam nisfu Sya'ban sallallahu alaihi Muhammad. Dulur Al-Qur'an jelas ngomong kula kalian sampean dungo. Hadisnya Nabi Muhammad jelas 5 malam yang mustajab, di antaranya malam nisfu Sya'ban. Pangkatnya nisfu Sya'ban itu sejauh mana sih? Dikatakan dalam satu hadis an Sa'id bin Mansur qala Atha bin Yasar, pangkat nisfu Sya'ban itu dulu ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdal min lailati nisfu Sya'ban. Pangkate malam nisfu Sya'ban itu Pak setelah malam Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai maos di dalam Al-Qur'an Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kula membagi 1000 dibagi 12 bulan itu berarti hasilnya 83 tahun lewat 3 bulan Pak. Jenengan jamaah maghrib malam itu, jenengan sholat isya malam itu, jenengan sholat subuh malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun umur kita boten pati dulur, tapi ketemu setiap tahun dengan malam Lailatul Qadar berarti sebanding ibadah 83 tahun 3 bulan. Hari kita dungo wa adrikna warzuqna Lailatul Qadri. Allah, malam Ramadan yang akan datang pertemukan kami rezeki yang besar dengan Lailatul Qadar. Rugi dulu kepanggil Ramadan bukan kepanggil Lailatul Qadar. Makanya niki tambahan mawon aduh saged urusan-urusan lebihan jenengan mantunaken sedurunge Ramadan. Utawa awal Ramadan kudu beres sunah, kelambi, sepatu, sandal, apa lagi? Jajan nggih. Sampai mantunaken keren Pak. Kula niki ya Allah pengalaman nggih, kadang wis likuran dulur. Ya Allah likuran ana ning Roxy. Likuran ana ning Pasar Senggol. Likuran tasik anu nggih, niki nggih sepatune bocah ukurane kegedean. Ya Allah, mau perahkan sandal sampai mantarawih ini besar pahalanya Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW dawuh, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamilan." Lamun Pak menungso niki sumerap barokah Ramadan, keberkahan Ramadan, niscaya minta 1 tahun dari Ramadan. Dulu saat ini wis kerasa sampai malam besar-besaran. Napa meneh ngapunten nggih, kasak niki puasa Ayyamul Bid, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa. Pas nggih. Kebetulan nanti ditutup dengan besok atau hari Rabu nggih, kan tanggal 15 ya hari Rabu. Iku dulu ningali enten tiyang kang tang pinggir dalan iki ya Allah. Mambune puasa niki kerasa dulu. Mambune puasa niki kerasa. Makane Pak, Ramadan itu pangkate Syahrul Mubarak.
Mboten enten Pak, ulan kang berkah kaya Ramadan. Abot jadi enteng. Enteng. Aja ada sampeyan ngene contoh. Mantun salat Isya, salat ba'diyah niki kadung mboten biasa. Abot dulu. Napa malih petang rakaat. Nabi dawuh sapa kang salat ba'diyah petang rakaat mantun salat Isya, rados pahala Lailatul Qadar tahajud pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi petang rakaat dina-dina biasa apa? Tapi tarawih dulu 20 rakaat enteng maksudku sunnat tarawih rakaatain ya sahabakumullah Allahu sallallahu Muhammad as-salatu jamia Allahu akbar. Wih, semangat Pak. Ngono rasa kesel. Dereng tadarusane, dereng tangis terus subuh, kaya surga kaya Ramadan. Lebih arep telung dina mumet maning dulu. Ya Allah, untung ana Ramadan nggih, untung ana Ramadan. Pak, bukan yang ana Ramadan, betul ngerasakan surga dan dunia sampean. Kenikmatan ibadah luar biasa. Tenang, Pak. Ramadan iki tenang. Krisis kang akeh we, munggah kabeh, tapi Allah maringi cukup dumateng kula kali sampean. Makane kaidah Pak, urusan ekonomi niki dulu mokso ya boleh sakmono, mboten mokso nggih boleh sakmono. Pilih yang mana? Mokso napa mboten? Ya santai-santai mawon. Santai-santai mawon keranten bagian Gusti Allah, bagian kula sampean saking Gusti Allah mboten kira ketuker sallallahu alaihi wasallam. Monggo besok malam nggih, besok malam. Jadi malam ini pemanasan kering nggih. Jadi kemuliaan malam nisfu Sa'ban ning sore Lailatul Qadar. Bahkan ngapunten di sini dikatakan yang zillallahu taala ila sama'i dunya fayaghfiru li ibadihi kullihim. Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan ampunan li ibadihi untuk hambanya Allah kullihim kabeh Pak. Niki rahmat ampunan dari Allah diparingaken kepada semua hambanya malam nisfu Sa'ban. Tapi ngapunten illa lil musyrikin, kecuali orang yang musyrik. Musyrik ya. Makanya ada sampai hati kula sampai ini geser sedikit keyakinan rezeki kepada Allah. Kula pernah maos tentang setunggal kitab. Itu dikatakan sinten tiang kang bingung iku tiang kang nomo kelendio esuk madang. Kelendio gawe esuk. Ini orang yang bingung, Pak. Orang yang bingung itu adalah orang yang memikirkan hari esok. Padahal esok dum-dumane Gusti Allah tasih wonten. Ada di mana itu, Pak? Saya buka statusnya orang itu. Ada burung nopo nih, Pak. Itu seperti menurut akal kita nggak dapat makanan. Ternyata Allah akan singgah di kotoran-kotoran itu. Kenapa? Karena umur 1 sampai ini dia nggak bisa terbang. Terus seperti caranya tidak melakukan singgah kali Gusti Allah, dia makan di tempat dulu. Ma khalaqtu hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Allah tanggung jawab. Apa malik kula kali sampean. Tugasnya al-harakah wal barokah, melaku itu barokah. Sampai tersigasat le mbok najomon asapuan nyapu mawon barokah dulu. Apa malikan itu HP, tak lengkap, apa malikan kang pikir nggih. Oh, barokah nggih. Kang kantor, kang warung, semua barokah. Nggih, sallallahu alaihi wasallam. Jadi monggo nggih. Allah ngampuni dosa semua hambanya, kecuali orang yang musyrik, kecuali musahinin, mendendam. Ayo Pak, aja nurut sebiakel, terutama ning dulur. Sampai pikir-pikir lah, biakel niki ono hasilnya. Ada. Ayo damai tidak? Aksi damai. NKRI harga mati, aksi damai. Jangan ada di antara kita ini rasa dendam, hasud, jangan ada Pak. Eman. Al-qatir rahim atau putus hubungan sama saudara. Itu enggak dapat ampunan malam nisfu Sa'ban. Ada satu hadis qatir rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Wong kang nyopo ambi dulure walaupun berangkat umroh haji nyampe ning tengah-tengah Ka'bah Mekah mati dulu mal'unun dilaknat Allah. Kurang hebat dulu di Mekah, kurang hebat dulu di Ka'bah, tapi tiang kang meninggal kang mriko gara-gara boten nyopo alias satru
dilaknat kali Gusti Allah. Kemudian kalau meninggalin ning pabrik, kemudian kalau meninggalin ning secang, Tangkes Sucen, Sumberwaru, Kampung Anyar, Kampung Ujung, nggih, Kopen Seri, Kopen Cungking, Songgon, Singonjuru, Padang, Sinolatren, Andong, pundi malih? Wah, Sumber Sewu, Seronok, Benculuk, Tamri mboten nggih. Ana mboten eta, balakan damai-damai lho nggih. Ya Allah, Nabi dawuh, wong kang nyopo ninggal ning tengah-tengah Ka'bah dulur dilaknat. Endi kadung ninggal ning jabone Ka'bah sallallahu alaihi wasallam. Makanya monggo nggih. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Ayo ini kita amalkan besok malam. Faqumu lailaha, hidupkan malam-malam nisfu Sya'ban itu, ojo sampai maghrib isya kita seperti hari-hari biasa. Jangan, harus tambah ibadah, harus tambah ibadah yang lebih istimewa. Kalau perlu Pak setelah isya, maaf TV, mata nigrin, HP tinggalkan dulu. Satu malam itu Pak. Kenapa? Catatan amal kita 1 tahun ditutup sama Allah. Besok paginya itu ada catatan baru, malaikat sip pagi akan mencatat kita sampai ketemu malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Makanya dia atau tidak kita ini kadang akeh ngapus itu loh, ambil Gusti Allah. Jadi bohong malam nisfu Sya'ban menaikkan solo. Besok dah nisfu Sya'ban berewes, alhamdulillah cukup wis. Tinggi kadang cukup tapi ya mudah-mudahan setidaknya kita ikut momentum-momentum penting. Faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Nabi Sayyidina Ali mengatakan, hadis dari Nabi, disuruh untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban dan siang harinya puasa. Alhamdulillah tahun ini bertepatan hari Selasa malam Rabu, berarti ada yang kebetulan pas Ayyamul Bid. Jadi saudara-saudara ada yang ngambil puasa hari Senin, Selasa, Rabu. Untuk Kamis hukumnya haram. Ya, sering kita sampaikan, dulur-dulur kang puasa pada hari 16 di bulan Sya'ban itu hukumnya haram, tidak boleh kecuali 3 kelompok. 1, siapa? Idza kana sumu wajiban, qada'in aw kafaratin aw nadarin. Puasa pada tanggal 16 Sya'ban itu hukumnya tidak boleh, bahkan dihukumi haram, kecuali 3. 1, orang yang puasa qadha atau bayar kafarat atau nadar. Enggak apa-apa, Pak. Kalau memang qadha seperti ibu-ibu yang mungkin punya tanggungan, atau kafarat atau nadar. 2, idza kanat sunnatan mu'tadun, apabila tiang niki sampun biasa puasa ayamil Isnin wal Khamis, kaya biasa puasa Senin kali Kamis. Mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa. Pas Kamis kula pun biasa nggih, sederenge nisfu Sya'ban sudah biasa. Terus bukan haram, disunahkan. Yang ketiga, idza wasala nisfu sani bima qablahu bi al-shama fa yajuzu lahu ayyasumal yaum alladzi ba'dahu yaum. Utawa yang ketiga, tiang niki sambung nyambung mulai Rejab utawa Sya'ban itu boleh seperti puasa Daud, tidak masalah. Kang boten asal niku dulur moro-moro puasa tanggal 16. Ini enggak boleh. Dihukumi haram. Dihukumi haram. Kenapa? Memang dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang tidak boleh puasa pada hari Syak, hari ragu-ragu antara 28 29. Makanya kita sebagai warga yang baik taat kepada aturan pemerintah, nanti untuk puasa Ramadan kita ikuti hasil keputusan dari Kementerian Agama. Yang jelas puasa Ramadan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang kami hormati, monggo nggih malam harinya dihidupkan dengan ibadah, siang harinya kita isi dengan puasa.
Nabi Muhammad dawuh sumu tasihu puasa pasti sehat. Para jamaah, malam nisfu Sa'ban iki istimewa Pak. Saking istimewa itu punya nama-nama sampai 15 nama. Nih terangkum dari satu kitab loh. Jadi nama nisfu Sa'ban itu ada 15 nama Pak. Allah punya nama berapa? 99. Nabi Muhammad punya nama berapa? Ada yang mengatakan 99 juga. Banyak namanya Nabi. Ada namanya Nabi Abul Qasim, ada namanya Nabi dikatakan Hamim atau Yasin, Toha. Itu juga nama-nama bagian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Pokoknya nama-nama banyak itu menunjukkan keagungan orang tersebut atau keagungan yang dia miliki. Wanto namanya beda. Wanto, Umar, Wanto, Pak Wo. Oh, banyak. Orang hebat, Pak. Ki As'ad itu di beberapa tempat beliau terkenal dengan mediator NU, Singapodium, pendekar Madura. Banyak gelar-gelar yang diberikan oleh beliau. Biasanya Pak, kalau orang punya gelar-gelar banyak itu mesti memiliki keistimewaan. Kadung si jitok biasa nih, biasa. Cinta namanya, mantap dong. Buatan itu gelar, buatan itu biasa. Tapi namanya di sana Umar. Oh itu sang pejuang. Oh itu berarti memiliki kelebihan. Biasanya ngoten. Lah, nisfu Sa'ban ini loh. Di sini dikatakan sampai memiliki 15 nama. Ini dijelaskan bahwa yang penting kalau oleh sampean pernah mirang bahwa yang pertama Lailatul Mubarakah itu disebut malam barokah. Lailatul Qismah disebut sebagai malam pembagian. Dikatakan Lailatul Takfir malam penghapusan dosa. Jadi malam itu besok malam ini Pak, dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga ditutup dengan kebaikan dengan cara ibadah. Lailatul Ijabah. Yang menarik bagi kula napa? Malam nisfu Sa'ban adalah Lailatul Aidil Malaikah. Malam nisfu Sa'ban adalah malam hari rayanya malaikat-malaikat Allah. Ini ada yang kenal sudah ya? Tidak mungkin kenalan sama malaikat, tapi ucapkan selamat, gitu. Malaikat, selamat ya hari raya untuk sampean. Kalau pengen Ridwan mawon lagi. Israel kaya Median itu lagi. Makanya sonten wonten kampiran niku enten tiyang duet ditakoni latihan mati. Nggih, latihan training mati. Mana buka? Siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nama nabimu? Nabi Muhammad. Apa nama kitabmu? Al-Qur'an. Bisa baca? Enggak. Ya udah biarin. Ditakoni, kitabnya apa? Quran. Bisa baca? Enggak. Istimewanya di Sa'ban Pak, dikatakan sampai malam itu adalah malam harinya hari raya malaikat. Jadi hari raya malaikat itu ternyata di Sa'ban Pak. Makanya ayo kita besok malam harus tampil lebih ekstra, lebih bahagia. Apa tadi? Untuk besok sekedar cerita mawon nggih. Sampean punya sudut pandang apapun ya tergantung sudut pandang. Besok ya. Besok malam pulang yang begini sudah pakai sandal yang baru. Karena besok bagi saya itu malam istimewa di bawah Lailatul Qadar. Besok pakai sandal baru. Sarung sama tugas dulu, kejubung. Kecapnya besok gak saya buka. Kalau gak percaya, ayo kemudian pulau tang tukang kayu. Besok kita disusahkan di tukang kayu. Itu catnya gak saya buka. Itu pamer. Rugi kalau saya pamer, Pak. Rugi. Sudah ngaji tiap hari, sholat tiap hari, pamer sama orang. Rugi. Enggak pamer, rugi kalau pamer. Kita pakai sarung baru, cap gak dibuka. Ini saya diajari ulama Pak. Diajari ulama-ulama. Itu apa? Menunjukkan kalau hari ini adalah hari bahagia umat Islam. Menunjukkan ini malam yang hebat, yakni malam nisfu Sa'ban. Tapi itu dijelaskan nih. Ada yang dijelaskan salah paham. Capek yang dibuka kan? Selalu dibuka dan yo. Hari sombong, pamer ya. Ada. Kita besok pakai baju baru Pak, pakai songkok baru. Nggih.
Semua usahakan. Kenapa? Hanya ingin memuliakan malam ini nisfu Sya'ban, kemuliaannya di bawah malam Lailatul Qadar. Oke, monggo besok yang punya sarung baru pakai, besok sudah rapi. Habis itu sampean lipat lagi nanti dipakai Ramadan. Jangan nunggu Idul Fitri. Kelamaan. Kula niki bingung kadang Pak, heran. Kenapa kok heran? Orang ini ngejar 2 rakaat salat sunnah, Pak, salat sunnah. Makanya saking hati-hatinya ulama, ketika punya sarung baru, kemudian pakaian baru, itu bukan dipakai untuk Idul Fitri, tidak, tapi ketika dipakai untuk sholat wajib di bulan Ramadan. Paling tidak jenengan pernah pakai baju barunya, sarung barunya ketika tarawih walau hanya 1 kali, atau sholat isya atau sholat subuh. Cap ojo dibuka. Ini juga. Nah, kadung dibuka ya bukakan. Gitu. Tuh, biar tidak ngapunten ya. Ini diamalkan di mana-mana. Mudah-mudahan suatu saat nyampe Yaman Tarim. Sekarang ini ziarah Nabi Hud alaihissalam di Tarim, tempat lahirnya Wali Songo. Sunan Ampel itu datuknya dari Tarim Yaman. Kemarin ini Pak, ini ziarah Nabi Hud. Itu ziarah terbesar di dunia. Saya lihat videonya ini ribuan orang datang. Itu Pak, kalau sudah seperti itu, mereka ikut ajaran-ajarannya. Ketika Maulid Nabi tanggal 12 itu sarungnya anyar. Dan saya belajar dari almarhum Nabi Hasim. Nabi Hasim itu kalau sudah tanggal 12 Rabiul Awal mesti sarungnya BHS anyar, larang, dan tapi nggak dibuka Pak. Capnya nggak dibuka. Nanti 1 Ramadan begitu. Malam nisfu Sya'ban Ramadan. Kenapa? Menunjukkan kebahagiaan kita. Ini malam hebat, ini malam aku. Oh ya sampai nggak acara kawinan kan? Apa sih keistimewaan kawinan menurut Allah ya? Menurut Allah, gak ada Pak. Misal hadir ke walimah, ya mungkin dilihat orang, tapi kita pengen pandangannya Allah, pengen pandangannya Nabi Muhammad. Di mana? Malam nisfu Sya'ban. Di mana? Ramadan. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya rezeki banyak Pak, usulullah untuk urusan perangkat aksesoris akhirat itu yang mahal-mahal Pak, aja murah. Usahakan sorban yang larang. Iki $1 gitu. Iki $350 ya Pak. Sorban ngeten. Iki yang logis iki biasa. Ndak untuk pamer, rugi kalau untuk pamer sampean. Ndak, untuk urusan akhirat. Saya mau berangkat ya Allah malam nisfu Sya'ban ini menghormati ketua takmir, menghormati dulur-dulur kamu ini, sarung biasa. Ini boten, ini saya angke. Wah itu terawih, wadimor dulur. Iku wadimor kadang nunggu THR atau kan. Mbak. Urusan akhirat yang mahal. Ngapain lagi? Saya punya sarung Pak. Sarung itu sampai ya, satu garis gini. Ini dulu kalau bahasanya di pondok harus bayar mahar. Sarung, sesuaikan sarung Pak. Sarungnya siapa? As'ad. Disimpan Pak, dilaminatin sama pulau Pak. Saya simpan sampai sekarang. Itu guru yang punya sarung ini, kalau ada tamu minta, itu digunting sedikit Mbak mahar sebagai bentuk terima kasih. Mbak mahar Pak. Kenapa? Sarungnya As'ad. Apa sih hebatnya sarung? Bukan masalah sarungnya, tapi sarung ini pernah nempel sama tubuhnya As'ad. Tubuhnya As'ad pernah bermunajat kepada Allah dan diangkat walinya Allah Subhanahu wa taala sehingga ini nyambung. Nggih. Kayak Nabi Muhammad ketika Isra, orang-orang mundur salat di Baitul. Untuk apa salat di sana? Itu menunjukkan kita tabarukan. Sallallahu alaihi wasallam. Nisfu Sya'ban besok malam hari rayanya malaikat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan malam nisfu Sya'ban dan mudah-mudahan ini bukan malam nisfu Sya'ban yang terakhir. Allah umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pun dalil Al-Qur'annya jelas, kita disuruh berbanyak doa. Waktunya mustajab jelas. Kemuliaannya di bawah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita juga sampaikan di mana-mana, jangan hanya ojo mong diwacokaken Yasin ping 3. Kalau tetap Yasin ping 3, ini kelas yang biasa. Kita kan pengen naik pangkat Pak.
Wong jabatan saja pengen naik pangkat, masa urusan akhirat betul pengen naik pangkat. Waktunya setahun sekali, Pak. Lagi, kalau sampai baca Yasin 3 kali dengan niat yang banyak itu, waktu Yasin 3 kali ke Isya itu masih ada durasi waktu sekitar 15 atau 10 menit. Mbak, malam nisfu Sya'ban di bawah malam Lailatul Qadar. Terus pundi? Monggo jenengan kali dulu ngamalaken hadis Nabi ketika malam nisfu Sya'ban. Terus hadis Nabi, man shalla ba'dal maghrib sita raka'atin lam yatakallam fima bainahuma bisu adalna lahu ibadata sinti asyarata sanatan. Rawahu Ibnu Majah. Sinten tiyange kang salat habis ba'dal maghrib 6 rakaat namanya salat sunnah awabin. Kemudian tidak ngomong urusan-urusan dunia, tidak ngomong omongan elek kecuali zikir kepada Allah. Adalna lahu ibadata sinti asyarata sanatan, sebanding seperti pahala 12 tahun ibadah. Nah, kalau Lailatul Qadar 83, nisfu Sya'ban di bawahnya niku. Lah kebetulan ada amaliyah di kawan sholat sunnah 6 rakaat waktu maghrib dan isya, monggo diamalkan malam nisfu Sya'ban digabung dengan Yasin 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Darul Malah sepertinya pakai praktek sholat hajat, monggo. Sebagian tempat tasbih, monggo. Yang jelas jangan hanya Yasin 3 kali berapa? Iman. Masih ada waktu masalahnya. Kalau hajat itu, Pak, ngapunten nggih, waktunya bebas. Malam boleh, ba'dal maghrib boleh, kemudian siang boleh, sore boleh. Tasbih biasanya malam, nggih. Tapi kalau dalil tentang sholat sunnah ba'dal maghrib sampai isya itu namanya sholat sunnah awabin. Bacaannya tentang mereka banyak, Pak. Di antaranya setelah Fatihah, minha Fatihatul Kitab marratan, disuruh baca Fatihah, inna anzalna, al-ikhlas 6 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Ini yang ideal. Karena kita dengan masyarakat umum, kita pakai yang biasa. Kemudian caranya, monggo. Seperti yang kita sampaikan, insya Allah tahun yang lalu sudah ya. Kira prakteknya sama apa tadi? Insya Allah bijak prakteknya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kalau usut jenengan imam ini, insya Allah ya. Besok Pak, ya ada beliau tokoh utama. Hadisnya jelas. Kemudian caranya begini, monggo salat maghrib berjamaah. Setelah itu ba'dal maghrib, wirid normal kita baca. Setelah itu ba'dal maghrib, kalau perlu ada pengumuman kepada para jamaah, karena ini malam nisfu Sya'ban sesuai hasil ngaji kemarin, ini kemuliaannya luar biasa di bawah Lailatul Qadar, doanya Rasul saja. Oleh karena itu monggo kita tambah ibadah malam ini dengan anjuran dari Nabi untuk melaksanakan sholat sunnah awabin, pahalanya seperti 12 tahun ibadah. Terus pun caranya nanti dipimpin oleh imam atau mawabun. Monggo niatnya nggak nggih. Berjamaah boleh, tapi tidak sunnah berjamaah. Berjamaah boleh, tapi tidak sunnah. Contoh kayak hajat di Masjid Agung Baitur Rahman, itu boleh berjamaah, tapi tidak sunnah. Di Habibullah salat duha itu berjamaah, tapi tidak sunnah karena pendidikan. Oke, jenengan misal punya santri ba'dal maghrib, itu boleh berjamaah santrinya. Kenapa? Kalau enggak dipraktekkan berjamaah, rame, boleh karpet lari-lari, boleh berjamaah, tapi tidak sunnah. Yang sunnah berjamaah, sholat sunnah itu taraweh, witir, istisqa, itu boleh berjamaah. Kalau kayak hajat, duha, tahajud, terus isyraq, terus duha, terus tawabil, ini boleh berjamaah, tapi tidak sunnah. Biar bareng-bareng sepeda lagi. Niatnya terus bunyi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal awabin raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu
membaca Al-Kafirun. Ini yang paling gampang. Rakaat kedua Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut duduk baca Yasin. Enak nih, prakteknya enak Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Tapi biji kok coba terus oke. Yo, enak dulu. Kita ini contoh mohon. Contoh ya. Yasin sampai wa ilahi turja'un, langsung doa nisfu sabar. Kalau pengen lengkap doa Yasin dan doa nisfu sabar. Dapat 2 rakaat, 1 Yasin dan doa. Langsung ngaji malu Pak. Monggo. Usolli sunnatal awwabina raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Falaq. Rakaat kedua Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Langsung doa nisfu sabar dan doa Yasin. Dapat 2 Yasin Pak. 2 menit. Aduh praktek ini 2 menit dulu. Oke, matur-matur ngatur malih sampean, ngatur boleh, ngatur malih. Usolli sunnatal awabina raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fatihah, An-Nas, Fatihah dulu. Oke, semua rakaat kedua dulu. Al-Kafirun dulu, Al-Falaq dulu, An-Nas dulu. Matur-matur assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Amin. Tet Isa pasti sudah Pak. Karena sudah dan kita buktikan setiap tahun di mana-mana pasti Isa. Eman dulu malamnya susah Pak. Kadung boten ditambah dengan awabin karena perintah sholat sunnah yang sesuai dengan hadis itu maghrib isya adalah awabin. Kadung hajat itu bebas. Kadung tasbih koyone rododowo. Makanya pakai awabin. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita panjang umur. Ini kita wasiatkan saya wasiatkan siapapun yang imami dan apapun anak-anak sampai besok ini minta tolong diamalkan ya. Diamalkan setiap ketemu di sahabat minta tolong awabin Yasin doa, awabin Yasin doa, awabin Yasin doa. Mungkin ini karena setahun depan kita nggak ada yang jelas 1 tahun ke depan nggak ada yang, tapi mungkin istiqomah kepanggil lagi. Allah Muhammad. Kemudian Pak, keranten malam itu adalah malam penutupan amal, malam penutupan catatan. Setelah selesai sholat isya, kalau di masyarakat umum itu biasanya gawa ancak, biasanya selamatan. Monggo. Namun ini jarang ancak, sana ini kotakan Oh ancak, alhamdulillah. Ancak. Tinggal besok umuman ancak. Nanti nostalgia desa ini tetap wonten dulu Kadung kotakan ini kesannya kayak kuto Kadung ancakan ini enak. Mari dedok langsung. Rasanya beda Pak ancakan ini. Gembul mari. Kemudian waktu sholat isya, habis sholat isya, itu Pak malam itu kan penutupan amal. Catatan ditutup. Itu adalah malam yang paling tepat untuk minta maaf. Maaf ya, yang paling utama bukan Idul Fitri minta maaf. Karena kita sudah Ramadan, ampunan Allah jor-joran. Tapi ketika kita 1 tahun ada dosa-dosa, ada catatan-catatan yang jelek, malam itu kita minta maaf, terutama kepada tetangga, orang tua, mertua, guru dan sebagainya. Amin. Makanya praktek itu semua setelah sholat isya yang enak. Allahumma sholli ala. Salaman itu yang enak gini. Misal Pak Jo, Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Jo mana keren. Maka Bang Firman, Allahumma sholli ala Muhammad, mari beri. Jadi urutlah
Jadi keliling ini kena kabeh. Kadung pupuk kan ono kang ketinggalan ada. Kadung ngeten, andai kata ana rasa hengenak pasti salaman wis. Ambil kadung bisa omong nggih. Ajo, sepurane Ajo. Napa? Kula sering ngrasani sampean Ajo. Iya wis kosong-kosong nggih. Ibu-ibu mungkin yang biasanya ambil, ya ibu Bob, syukurane Bob. Kalau pernah damel sambal, kurang kecut, mendhet belimbing wulu sampeyan Bob. Mboten pamit, ngerti halal nggih. Oh halal nggih. Kudu ngoten Pak. Bahkan di Sukoharjo itu ketika kami mondok, itu Mbak Lisa santri ini keliling Pak. Ke pondok itu salaman sama guru-gurunya. Bahkan malam itu kita nelpon, wartel itu rame Mbak zaman itu. Nah, sebetulnya niki malam ini susah banget. Iya le, kosong. Yang punya keluarga mungkin masih ada, telepon Pak. Besok malam. Yang menarik kali dong, kalau memang orang tua kita nggak ada, ziarah. Makanya orang Jawa nyebut ruah. Sekaligus besok niat berruah. Dan ada satu peristiwa menarik, karena malam itu ditutup amal kita, perbanyak sedekah. Dan ini diamalkan oleh guru saya di pondok, namanya Kiai Wahid Toha. Iku Pak santri kang salaman jalan Sugoro masuk sekali permen. Masuk meeting siapa nama masuk? Apa? Anak-anak pengumuman ya, besok rumah masuk saya ketewan. Tapi uang palsu Pak. Tergantung insya Allah lagi. Atau saya coba permen roti setidaknya malam ini sudah ada niat berbagi. Ini inisiatif bagus Pak, kreatif Pak. Langsung pengumuman termenang. Bukan demi posok HP. Nanti saya ketulu yang teker dulu. Monggo sampean usahakan anak-anak besok siapkan di sini permen atau ngapunten jangan permen. Pecis 2000-an, salaman 2000. Seneng kali ini Pak. Duh, ini malaikat ini enggak punya dosa ini. Dan pelajaran hebat dari anak kecil. Anak kecil itu tawakalnya tinggi. Boten sami yang bilang kuwi. Le, lo, nggih. Ning de mulai. Duh, biapa tuh Mak? Nanti cilik masuk kamu Pak. Lo mulai nangis. Ya Allah, enak hidupnya anak kecil ini. Kalau kan sampai ini, kadang Allah makin mikir. Padahal nggak ada Gusti Allah. Anak kecil ini Mak punya orang tua, tenang. Ya. Mari, Pak. Lato-lato yuk. Damai Pak, ini masuk pikir apa-apa nih. Makanya berbagi kepada anak kecil, ini doanya saja. Mudah-mudahan keterangan ini bisa diamalkan besok malam dan kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, jud lana bil gufron. Malam ini harus bahagia. Dan kita niat menyambut Ramadan seperti niatnya para ulama. Insya Allah ketemu lagi apa? Tanggal 20 nanti seperti biasa taraweh bersama. Setelah itu kita lanjut dengan kultumnya. Taraweh bersama kita lanjut dengan kultum dan insya Allah Ramadan jamaah belum tanggal 20 belum. Oh gitu. Tanggal 20 insya Allah kita materi pembekalan training tentang Ramadan. Pas 1 Ramadan sekalian imami ya masih dulu saya masuk ya. Saya kesini dulu awal Ramadan. Siap kalah saya ikut Rono. Dan insya Allah ya mudah-mudahan banyak programnya selama Ramadan. Mudah-mudahan istiqomah ila yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Allah